alias tidak sehat. Polutan utamanya masih PM2,5. Nah, kalau misalnya ngomongin polusi udara, Tribuners, ada sejumlah penyebabnya yang pasti, dan yang pertama adalah asap knalpot kendaraan. Buat yang sering beraktivitas di luar rumah ya, Tribuners ya, karena data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan kalau penyebab utama polusi udara di ibu kota itu berasal dari sektor transportasi. Catatan Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2021 sampai 2022 ini, ada 20 juta kendaraan baru yang terdaftar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Banyak banget ya, Tribuners ya. Nah, penyebab keduanya ini ada pembakaran batu bara. Kalau ngomongin pembakaran batu bara di DKI Jakarta, emang kita tidak punya nih PLTU batu bara, Tribuners, tapi polusi dari PLTU batu bara yang berada di sekitar Jakarta, wilayah di sekitar Jakarta, nah ini bisa terbang ratusan kilometer yang akhirnya sampai ke wilayah udara di wilayah Jakarta yang akhirnya kita hirup. Ngomongin penyebab lainnya ada pembakaran terbuka. Kalau misalnya bakar sampah, gak cuma sampah di rumah aja, Tribuners, tapi ada juga sampah misalnya dari usaha limbah. Nah, ini juga mempengaruhi polusi udara kita, dan sumber polutan lainnya ada dari sektor industri. Tribuners juga harus tahu kalau arah angin, ini juga bisa menyebabkan polusi udara di Jakarta, karena di Jakarta dekatnya sama laut ya, jadi ada perputaran angin yang membawa polusi juga, debu jalan beraspal, partikel tanah, garam laut. Nah, ini juga menyumbangkan polusi untuk Jakarta. Banyak banget penyebabnya, dan kita rasakan udara di Jakarta jadi nggak sehat. Mungkin kita bisa ngerasain ya, Tribuners ya, kalau misalnya ngirup udaranya kok berat, atau mungkin buat yang punya penyakit di bagian pernafasan, mungkin ini sangat mengganggu. Nah, untuk itu kita mau ngebahas dampak dari polusi udara untuk kesehatan kita ya, Tribuners, bersama dokter spesialis paru sekaligus konsultan paru kerja dan lingkungan dari Perhimpunan Dokter Paru yang juga melayani di Rumah Sakit Persahabatan. Ada Dr. Fendi Fitriani Taufik, SPPK, yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Tribuners. Selamat pagi, Mbak Afia. Semoga sehat. Kabar sehat ya, dok ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, dok, tadi saya udah menjelaskan dampak-dampak dari polusi udara di Jakarta yang masih menjadi perbincangan karena kualitasnya nih, dok, masih di atas 150, 165, bahkan Sabtu kemarin dan hari Senin, hari Selasa kemarin mungkin menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi ya, dok ya. Nah, ini kalau ngomongin polusi, nggak kelihatan ya, dok ya, penyebab polusinya ini nggak kelihatan sama kita, tapi ternyata dampaknya pas kita hirup itu langsung masuk ke dalam tubuh, dan jangka pendek dan jangka panjangnya nih, dok, pasti ada ya, dok ya. Ya, betul. Nah, yang awalnya kita mungkin Tribuners mau tahu dulu nih, dok, gimana sih si polusi ini yang nggak kelihatan sangat berpengaruh buat kesehatan kita. Gimana nih dia masuk ke dalam tubuh kita sampai akhirnya banyak penyakit akibat polusi udara yang terjadi di dalam tubuh. Oke, Mbak Afia, terima kasih. Ya memang sudah lebih ya sebenarnya dari seminggu terakhir nih kualitas udara itu udah merah di atas 150 gitu. Kalau kita lihat di Air Quality Index. Nah, bagaimana polusi udara bisa mempengaruhi kesehatan, terutama pernapasan? Kita lihat dulu polusi udara itu ada yang berbentuk gas, ada yang berbentuk partikel. Kalau yang gas, dia ada gas CO, gas sulfur dioksida, ozon, NO2, dan yang partikel itu partikulat matter ya, yang kadang disebut dengan PM10, PM2,5, PM0,1 itu yang sesuai dengan ukurannya. Nah, bahan-bahan gas dan partikel ini yang masuk ke dalam saluran napas. Kalau dia bersifat gas dan partikelnya masih cukup besar, dia akan mengiritasi saluran napas di bagian atas, sehingga kita akan merasakan nggak nyaman, hidung perih, tenggorokan perih, jadi mudah terpancing batuk, mata pun mudah berair. Itu yang terjadi di saluran napas atas atau di selaput lendir yang ada di mata dan di hidung. Nah, tubuh kita punya sistem penyaringan, dan partikel ini juga ukurannya kan bermacam-macam. Nah, yang PM2,5 dia masih bisa terus masuk ke dalam saluran napas, ke bronkus, bahkan sampai ke unit paru kita yang terkecil yang namanya alveolus, itu dia masih bisa masuk ke situ, dan dari situlah dia bisa masuk ke seluruh sistem tubuh, bisa masuk ke otak, bisa masuk ke sistem
pembuluh darah kita, bisa juga masuk ke darah, dan dari itu semua masuk, namanya juga masuk ke seluruh tubuh ya, ke sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Nah, itu yang untuk jangka panjang, itulah yang menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit kronik, hipertensi, stroke, diabetes, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk penyakit yang akut itu tadi yang iritasi, ispa, asma, dan itu cara masuknya ke dalam tubuh kita. Makin tinggi konsentrasi di luar, tentu makin banyak bahan-bahan polutan berbahaya itu yang masuk ke dalam tubuh, sehingga orang-orang dengan kondisi tubuh yang rentan, kita namakan kelompok rentan di polusi, itu yang paling tinggi risikonya untuk terpengaruh. Oke, siap dok. Jadi ini partikelnya kecil nggak kelihatan masuknya, pas udah dihirup masuknya bisa kemana-mana ya dok, bahkan sampai ke jalan otak. Oke. Nah dok, kalau misalnya ngomongin polusi lagi nih, kelompok usia atau mungkin dokter ada penelitian sendiri kelompok pekerjaan yang paling rentan dengan kondisi udara yang buruk ini siapa dok? Nah, kelompok orang yang rentan dengan polusi udara tentunya orang-orang yang memang jam kerjanya berada di udara terbuka. Kita lihat misalnya polusi lalu lintas, ya, yang penyapu jalan, pedagang asongan yang memang hari-hari bekerjanya itu terutama banyak di jalan raya. Ada juga penelitian di kita di Rumah Sakit Persahabatan bahwa memang ada gangguan fungsi paru pada orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan tertentu tersebut. Jadi untuk pemakaian masker, pembatasan jam kerja, dan jaga kesehatan itu jadi perhatian yang sangat penting buat kelompok-kelompok pekerja berisiko. Kalau yang di industri biasanya karena regulasi industrinya sudah jelas dan harus dipatuhi ya Mbak ya. Jadi mungkin itu lebih tertib ya dibanding yang berada di jalan raya yang banyak polusinya. Oke, siap dok. Kalau dari kelompok usia dok, apakah justru yang lebih rentan anak-anak dok atau mungkin lanjut usia dok? Oke, kalau kelompok rentan itu ada mulai dari ibu hamil, karena ibu hamil kalau dia terkena polusi udara dan tadi itu mempengaruhi kehamilannya, itu nanti berakibat ke janin. Jadi ibu hamil yang ditakutkan adalah perkembangan janinnya. Jadi kalau janin dalam kandungan sudah mulai terganggu pasokan oksigen dan lain-lain, tentu pertumbuhannya terganggu. Kalau pertumbuhan organ-organ akan terganggu, waktu lahir pun dia berat badannya bisa lebih rendah, disertai gangguan fungsi yang lain itu pada ibu hamil. Nah, pada anak-anak juga jadi kelompok rentan, karena anak-anak frekuensi pernapasannya kan lebih cepat dari dewasa. Jadi kalau dia berada di daerah luar yang polusi udaranya tinggi, dia pun otomatis akan menghirup udara jadi lebih banyak frekuensinya. Dan satu hal lagi, anak-anak sistem pernapasannya juga belum sempurna. Jadi sangat rentan untuk terkena penyakit-penyakit akibat polusi udara. Sebut saja seperti ispa, batuk kronik, mudah terjadi asma, bronkitis kronik, dan penurunan fungsi paru. Jadi kalau dari anak-anak memang sudah terganggu oleh polusi udara, tentu pertumbuhan parunya juga akan terganggu. Pertumbuhan paru yang terganggu juga akan menjadi potensi menjadi penyakit paru kronik lainnya pada saat dia sudah jadi dewasa. Demikian Mbak Evia. Dan kemudian kelompok lansia ya, kelompok lansia yang tidak usah pakai polusi udara saja mereka sudah rentan ya dengan penyakit kroniknya, dengan kondisinya yang lemah dan sistem pertahanan tubuh yang lemah. Nah, tentu dengan pengaruh udara yang tidak baik, mereka juga akan mudah terjadi perburukan dari kondisi penyakit yang sekarang. Sehingga kelompok-kelompok ini yang sangat jadi perhatian, terutama pada saat kualitas udara yang sudah tidak sehat. Pembagiannya saja tuh yang berdasarkan warna ya Mbak Evia, kalau 150 ke atas, yang sekarang kita lihat merah, itu sudah hati-hati buat semua orang.
buat orang sehat pun seperti kita tuh juga harus hati-hati. Nah, untuk kelompok rentan ini levelnya lebih rendah lagi, di 100 ke 150 warna orange itu sudah tidak bagus buat kelompok-kelompok rentan ini. Jadi itu perlu jadi perhatian buat masyarakat yang mempunyai kelompok-kelompok rentan di rumah. Jadi harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Oke, jadi buat yang rentan ini di bawah 150 udah sangat berbahaya gitu ya dok ya, kalau misalnya harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah dok, kalau ngomongin polusi udara nih kan udah jadi perbincangan hampir ya sebulan ini lah dok ya, datanya keluar lagi. Ini kalau dari data-data bahkan Indonesia pernah di posisi pertama, turun naik terus dok. Nah ini ada peningkatan pasien nggak sih dok? Mungkin di Rumah Sakit Persahabatan atau mungkin ada data dari Perhimpunan Paru, banyak masyarakat yang sekarang datang ke rumah sakit karena masalah kondisi kesehatan ya dok ya. Kalau Rumah Sakit Persahabatan karena rumah sakit rujukan ya Mbak, biasanya kan memang kasus-kasus rujukan yang berat yang akan sampai ke kita. Mungkin untuk mengetahui data lebih pasti itu di puskesmas ya, pelayanan tingkat pertama apakah terdapat peningkatan pasien-pasien dengan keluhan ISPA, keluhan penyakit, misalnya lansianya jadi lebih sering datang. Kalau data penelitian yang akurat dari suatu jurnal penelitian, mereka menunjukkan setiap kenaikan, jadi kalau partikulat meter itu kan ada nilai ambang batas ya, yang masih boleh diizinkan. Kalau PM2,5 itu nilai ambang batas hariannya itu sekitar 25 mikrometer. Jadi setiap peningkatan 10 nilai di atas nilai ambang batas itu dari data penelitian ini akan terjadi 7% peningkatan kunjungan ke IGD, ke ruang gawat darurat karena keluhan respirasi, dan terjadi peningkatan 3% dari pasien-pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, dan 3,5% dengan penyakit pernapasan akut. Jadi mungkin gambaran dari kita juga tidak akan jauh-jauh dari angka ini, Mbak Fia. Oke, siap dok. Tapi kalau misalnya ngomongin, mungkin dokter menanganinya nih udah versi beratnya gitu ya dok ya, karena tadi rumah sakitnya udah rumah sakit rujukan juga. Kalau ada perbandingan nggak sih dok dari dokter sendiri waktu PPKM, itu kan istilahnya semua lagi di rumah nih dok, walaupun kualitas udaranya juga datanya nggak terlalu bagus-bagus banget gitu loh dok ya, dibandingin sekarang yang udah macetnya udah full lagi nih dok macetnya nih dok. Ya, ada peningkatan dari pasien-pasien asma PPOK ya, pasien asma PPOK yang dia mengalami keluhan asmanya akut, PPOK-nya akut yang perlu penanganan ke emergensi, itu ada. Kalau untuk angka signifikannya kita belum punya data yang akurat tentang itu. Oke, siap. Nah, kalau mungkin kita mau lebih detail lagi ya dok ya, kalau ngomongin masalah polusi udara, jangka pendeknya, penyakit-penyakit jangka pendek yang mungkin dirasakan tuh apa aja sih dok, sebelum kita ngomongin jangka panjangnya dok? Oke, kalau yang jangka pendek tadi sifatnya kan iritasi ya, rasa nggak nyaman di bagian mukosa atau selaput lendir. Saya mata jadi merah, hidung berair, mudah bersin, tenggorokan tidak nyaman, batuk jadi berdahak atau frekuensi batuk jadi lebih meningkat. Kemudian angka orang jadi mudah batuk pilek ya, terutama pada kelompok rentan yang tadi. Untuk kelompok-kelompok yang sudah punya penyakit kronik, misalnya lansia yang sudah punya penyakit asma, punya penyakit PPOK, terjadi peningkatan keluhan, terjadi peningkatan serangan asma dan PPOK-nya, dan pada penyakit pasien dengan penyakit jantung, penyakit kardiovaskuler, gangguan atau keluhannya juga akan meningkat, sehingga semua ini akan meningkatkan angka kunjungan ke rumah sakit karena biasanya terkait dengan penyakit jantung, respirasi atau kardiovaskuler. Nah, ini yang biasanya efek jangka pendek. Nah, buat kita orang sehat saja sudah terasa kan Mbak, walaupun olahraga atau di luar itu kita udah merasakan menghirup udara yang nggak nyaman banget, perih seperti ada berbau. Nah, itu kan sebenarnya iritasi, rasa nggak nyaman itu kan iritasi buat kita gitu, dan kita pasti
pengen cepat-cepat menghindar dari tempat itu, pengen cepat-cepat mencari kondisi udara yang lebih baik. Itu yang tadi untuk efek jangka pendek. Untuk efek jangka panjang atau kronik itu akan mempengaruhi, namanya juga masuk ke saluran napas, fungsi parunya akan terganggu, penurunan fungsi paru juga akan bisa terjadi lebih cepat, saluran napas kita atau bronkus akan mudah terganggu, terangsang, jadi terjadi hiperaktivitas bronkus, ada reaksi alergi, risiko asma juga jadi makin meningkat, dan risiko PPOK yang biasanya terutama oleh merokok ya, itu karena polusi udara juga jadi meningkat. Demikian juga dengan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta risiko kanker. Karena kita tahu ada bahan-bahan yang bisa masuk, dia sangat halus masuk ke dalam alveoli, bekerja mengganggu ke sistem tubuh kita tadi, sistem saraf, sistem pembuluh darah, sistem pertahanan tubuh, seperti itu. Masih di mute ya, Mbak Fia? Siap dok, terima kasih dok. Nah, jadi jangka pendek dan jangka panjangnya Tribuner sudah tahu, ada batuk pilek gitu ya dok ya, kalau istilahnya versi ringannya. Jadi batuk pilek ini nggak cuma gara-gara kita sering minum es. Jadi kadang kan kita pikir, oh karena tadi minum es, tapi kenapa jadi batuk pilek? Nah, mungkin selama perjalanan menuju kantor, perjalanan lagi pergi, nah ini ada polusi udara yang dihirup sehingga membuat batuk pilek tadi ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya ngomongin polusi udara ini kan efeknya juga jadi nggak enak ya dok ya, bikin bete gitu dok, moodnya nggak enak. Stres juga nih mempengaruhi ya sih dok sebenarnya dari polusi udara. Stres mempengaruhi, kelembaban udara, pandangan mata, asap kabut itu kan juga sesuatu yang nggak nyaman ya pada saat kita berada di luar rumah. Oke, nah ini berarti ujung-ujungnya kalau misalnya udah stres ngaruh juga ya dok ya ke hipertensi, penyakit-penyakit lainnya disebabkan stres ya dok ya. Seperti asma kan juga pencetusnya stres ya, bisa mungkin saja jadi asmanya lebih sering kambuh karena kondisi-kondisi yang tidak nyaman tadi, apalagi polusi asap itu kan jadi salah satu pencetus buat penderita asma. Oke, nah dok, gimana caranya supaya di tengah aktivitas yang harus tetap berjalan, tapi polusi udaranya buruk, kita tetap bisa menjaga kesehatannya dok? Mungkin bisa dibagikan tipsnya dok? Oke, yang pertama yang terlihat masker ya Mbak. Sejak pandemi pun kita sudah belajar dan terbiasa memakai masker ya. Rasanya masker bukan hal baru lagi, kalau dulu karena virus, sekarang untuk menghindari juga polutan yang masuk, dan masker jenis apapun itu masih lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Jadi masyarakat silakan gunakan masker yang ada dengan memperhatikan juga syarat-syarat kebersihan ya. Kalau dia masker kain tentu dicuci, kalau masker dari kertas tentu kalau sudah kotor, basah, berdebu tuh dibuang. Kemudian harus memperhatikan juga kualitas udara kalau memang harus beraktivitas di luar rumah. Bisa dengan melihat jarak pandangan mata, bisa juga dengan melihat air quality index, kan sekarang aplikasinya kan ada di mana-mana, bisa diakses. Kalau memang warnanya merah, sebisa mungkin dihindari dulu keluar rumahnya. Kalau memang harus keluar rumah, ya perhatikan berapa lama rumah, kemudian memakai alat pelindung diri, dan kalau sudah selesai cepat-cepat kembali. Dan yang berikutnya harus jaga juga kondisi tubuh, kembali lagi nih pola hidup bersih dan sehat, karena apapun penyakit biasanya juga dipengaruhi oleh daya tahan tubuh kita. Kemudian jangan merokok, karena merokok itu udah benar-benar secara sadar memasukkan bahan-bahan berbahaya ke dalam tubuh kan, belum lagi dengan polusi udara yang sekarang ini. Kemudian yang sediakan obat-obatan yang memang diperlukan, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit kronik yang tadi, kalau dia penderita asma, obat-obat untuk serangan asmanya harus siap sedia, PPOK begitu juga, pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskuler itu juga harus waspada. Kemudian untuk anggota masyarakat yang punya tadi kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil,
lansia itu harus lebih waspada. Satu, jangan keluar rumah pada saat udaranya saja sudah orange ya, karena yang orange itu 100 sampai 150 itu udah nggak bagus buat kelompok yang rentan. Kemudian sediakan obat-obatan yang memang diperlukan, dan kalau memang ada perburukan gejala dari standar itu cepat-cepat pergi ke dokter. Jadi jangan tunggu parah harus ke emergensi baru datang. Nah, kemudian yang satu hal lagi, masyarakat sebenarnya juga bisa mengurangi polusi udara ini secara tidak langsung. Kalau tadi dikatakan transportasi kan, transportasi yang jadi sumbernya, kan kita bisa mulai berusaha beralih menggunakan transportasi umum, ya, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, tidak membakar sampah sembarangan, itu bisa seperti itu. Dan di lingkungan rumah kita bisa dibuat yang buat praktek sehari-hari dulu, perhatikan ventilasi udara. Kalau memang udara luar nggak bagus, tentu jangan buka jendela. Dan tanamlah tanaman-tanaman yang memang bisa mengurangi polusi udara, dia bisa menyerap debu-debu tersebut. Dan kalau memang mampu laksana menggunakan air purifier juga dapat dianjurkan. Artinya gunakan apa modalitas yang ada, dari yang minimal sampai maksimal, dan jangan lupa jaga kesehatan karena kuncinya dari diri kita sendiri. Oke, siap dok. Jadi ini ada protokol kesehatan yang udah 2 tahun, hampir mau 3 tahun kita terapin, bisa dipakai juga untuk proses mencegah penyakit dari polusi udara ini ya, Tribuners, ya, saran dari Dr. Feni. Yang lain-lainnya juga harus diikuti gaya hidup ya dok ya. Kalau misalnya olahraga ya Mbak, mau PHBS, olahraga juga harus diperhatikan. Kalau sedang merah ya jangan olahraga di luar dulu. Kalau 150 ke atas ya jangan olahraga outdoor dulu. Jam 10 ke atas atau gimana dok? Jam 10 ke atas ya, dan sekarang kan musim ya lari di trotoar. Nah itu harus perhatikan juga kualitas udara di tempat itu pada saat mau berolahraga. Sarannya berarti jangan pagi-pagi gitu dok, lebih pagi lagi kalau misalnya mau olahraga di luar dok. Ya kan kalau itu karena memang transportasi kan semua mulai bergerak habis subuh ya Mbak, sehingga nggak heran kalau dari jam 6 pun tuh air quality index-nya udah merah gitu. Jadi setelah itu dan hari itu relatif lebih rendah polusi udaranya dibanding pada pagi hari. Atau lakukan juga di sekitar stadion atau daerah-daerah hijau yang memang tidak banyak dilalui oleh kendaraan bermotor buat berolahraga. Boleh di outdoor tapi pilih-pilih juga ya dok ya, berarti lingkungannya. Tapi berarti malam hari pun tidak menjamin kualitasnya semakin buruk ya dok, semakin bagus ya dok ya? Ya karena kita di pusatnya ya Mbak, dan transportasi di kota besar kan tidak 24 jam jalan terus, dan makin meningkat pada jam-jam yang tadi. Dia yang mau olahraga di luar ruangan harus pintar menyiasati. Oke, siap. Itu Tribuners, jadi ini saran-saran dari Dr. Feni kita udah tahu banget. Di tengah aktivitas yang kita lakukan, ada proteksi diri juga harus kita lakukan supaya kita mencegah penyakit-penyakit jangka pendek, jangka panjang dari polusi udara ini. Tadi Dr. Feni juga udah mengingatkan kalau misalnya udah ngerasain gejala-gejala yang terus-menerus ya dok ya, dan gak sepuh-sepuh, udah menunjukkan keparahan yang lebih, jangan ditahan, segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang terbaik, jangan sampai terlambat. Nanti semakin terlambat, semakin susah diobatinnya dok ya. Oke, terima kasih Dr. Feni hari ini informasinya, tipsnya juga yang udah dibagikan kepada Tribuners semua yang menyaksikan. Semoga Tribuners juga bisa menjalankan saran-saran dari Dr. Feni, karena seperti yang kita tahu, aktivitas pekerjaan semuanya harus tetap berjalan walaupun kualitas udaranya masih buruk nih Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Corner hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali kami mengingatkan juga untuk terus menerapkan protokol kesehatan karena angka COVID lagi naik-naiknya juga nih Tribuners. Terima kasih Dr. Feni hari ini. Selamat kembali beraktivitas buat Dr. Feni dan buat Tribuners semua juga. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat siang, saya Fiona.